Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga anak-anak selalu sehat ya. Amin. Untuk hari ini pembelajarannya tema 2, subtema 3 di pembelajaran 4 dan 5. Nah, hari ini masih daring ya, namun suasananya yang berbeda. Hari ini hari Kamis tanggal 17 September 2020. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menerapkan rasa tanggung jawab, kemudian menghormati orang yang memiliki ekonomi usaha. Yang ketiga, kita nanti sedikit mengulas tentang poster, kemudian karya gambar cerita. Kita nanti membuat langkah-langkahnya ya. Dan yang terakhir kita akan membuat Ibu akan menjelaskan model pembelajaran tentang organ pernafasan. Nah, yang pertama, Ibu akan menerangkan tentang cara menghargai ekonomi usaha orang lain. Anak-anak pernah lihat tidak, ada orang pergi ke sawah, kemudian membawa cangkul, membawa bibit padi. Nah, itu kira-kira profesinya apa ya? Atau usahanya apa? Nah, betul sekali. Itu nama usaha atau profesinya adalah petani. Petani ini sangat berjasa untuk kita semua, karena petani kan nanti menanam padi, kemudian panen. Nah, panennya itu kan nanti ketika sudah sudah diambil, itu akan menjadi beras. Nah, kita kan sering makan nasi ya, itu kan berawalnya dari situ, dari petani. Kita harus berterima kasih. Nah, untuk meningkatkan ekonomi usaha, masyarakat mempunyai profesi atau usaha yang berbeda-beda. Salah satunya tadi petani, kemudian yang kedua wirausaha, misalnya pengusaha tempe, pengusaha batu bara kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada guru. Nah, dari perbedaan profesi tersebut kita harus bisa saling menghargai. Ya, nah seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bisa menghargai, nanti kita tidak akan hidup rukun. Nah, cara menghargainya bagaimana sih Bu kita perilakunya? Yang pertama, menghormati usaha orang lain dengan cara kita tidak boleh iri ketika usaha orang lain sudah berhasil. Misalnya tadi ibu memiliki usaha tempe, anak-anak memiliki usaha tempe. Nah, anak-anak itu sudah berhasil, sudah banyak konsumennya. Ibu tidak belum berhasil dan belum ada konsumennya. Ibu tidak boleh iri ketika melihat anak-anak lebih banyak konsumennya. Yang kedua itu kita harus bisa uh, tidak boleh merendahkan pekerjaan orang lain. Misalnya ibu bosnya, anak-anak karyawannya. Ih, kamu mah karyawan, pekerjaannya lebih rendah dari saya. Itu tidak boleh. Tidak boleh merendahkan pekerjaan orang lain, karena apapun pekerjaannya itu yang bisa dilakukan oleh mereka, itu usaha mereka gitu. Yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain dengan cara mengambil yang positifnya. Misalnya tadi ibu kan belum ada konsumennya, kemudian anak-anak pabrik tempenya sudah banyak konsumennya. Nah, ibu itu tidak harus bisa meneladani usaha anak-anak tuh. Gimana ya caranya, kok itu banyak konsumennya, ibu tidak ada. Nah, itu tuh apakah dari kualitas tempenya, apakah dari pelayanannya, itu ibu harus bisa meneladani dan diambil hal positifnya. Yang ketiga, terakhir, yang keempat berarti bersaing dengan sehat. Nah, bersaing dengan sehat ini karena kita ibu sama anak-anak nih sama-sama pengusaha tempe, ibu harus bisa bersaing dengan sehat. Ibu nanti mau bikin baliho semenarik mungkin agar banyak konsumen yang datang. Nanti anak-anak kualitas pelayanannya, misalnya ketika datang ke toko tempe tersebut, ke pabrik tempe tersebut, ada pelayan yang membuka pintunya seperti itu. Jadi kita harus bisa saling menghargai. Di samping saling menghargai, kita juga harus bisa bertanggung jawab. Apalagi kita sebagai makhluk sosial ya, kita harus bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri, kemudian bertanggung jawab ke masyarakat seperti itu. Untuk pengertian tanggung jawab dan sebelumnya udah kita pernah bahas pada pertemuan tatap muka. Sekarang misalkan kita tidak bertanggung jawab, nanti apa sih Bu akibatnya ketika kita tidak melakukan tanggung jawab? Yang pertama itu ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, yang ada malah canggung gitu, tidak harmonis gitu dalam bermasyarakatnya. Yang kedua, tidak adanya kerukunan antar masyarakat. Ini saling berkaitan ya, akibat dari kita tidak bertanggung jawabnya. Yang ketiga, hidup tidak menjadi tenang. Kemudian yang terakhir, tidak akan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Jadi ketika kita tidak bertanggung jawab, contoh kecil aja ya, misalkan kita membuang sampah sembarangan, terus ada orang lain yang melihat, kita kan tidak tanggung jawab karena membuang sampah sembarangan. Itu orang lain tuh, kok itu tidak membuang sampah pada tempatnya sih gitu. Terus nantinya tuh e, tidak tidak tenang. Wah, tadi saya tidak membuang sampah pada tempatnya, kemudian ada orang yang melihat, wah itu salah gitu, harusnya itu diperbaiki. Kita harus balik lagi ke tempat yang tadi, kemudian mengambil sampah tersebut dan dibuang ke tempat sampahnya. Itu yang namanya tanggung jawab dalam bermasyarakat. Itu contoh kecil ya. Nah, kemudian untuk poster,
Ibu mau tanya dulu sebelumnya, untuk PR yang kemarin membuat poster sudah belum? Kalau misalnya sudah berarti bagus, sudah dikumpulkan ya, sudah dikirim ke Ibu Pipit. Nah, sekarang itu kita akan membuat langkah-langkah membuat cerita bergambar. Kemarin kita sudah belajar tentang langkah-langkah membuat poster, sekarang kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat cerita bergambar. Yang pertama, langkah-langkahnya, siapkan alat dan bahannya. Tentunya seperti pulpen, kemudian buku gambar, biasanya buku gambar ya yang digunakan, kemudian pensil warna, dan alat-alat yang lainnya. Yang kedua, menentukan tema. Ini tentunya sama dengan komik ya, kita perlu menentukan tema apa yang akan kita buat di cerita bergambar tersebut. Yang ketiga itu kita membuat sketsa. Sketsa itu adalah gambar yang masih perencanaan, jadi masih samar bentuknya kayak itu. Dan yang keempat, penyempurnaan gambar. Entah itu nanti anak-anak mau diwarnain, kemudian dikasih tulisan-tulisan, itu langkah-langkah membuat cerita bergambar ada 4 ya. Ingat-ingat, nanti keluar di UTS. Nah, tadi kan Ibu di awal sempat memberitahu akan memberitahu cara membuat model pembelajaran organ pernapasan. Coba buku tema 2-nya dibuka halaman 90. Di situ sudah ada langkah-langkahnya, kemudian alat dan bahannya. Anak-anak biasanya kalau misalkan Ibu nih sekarang kan ada di luar ya, di alam, kemudian pernafasan menghirup udara segar gitu, karena ini di alam ya, udaranya sejuk, kemudian ini sejuk ya, banyak pohon-pohon gitu, itu berarti lingkungannya bersih gitu. Kalau misalkan lingkungannya kotor, udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup itu kotor, nanti akan mengakibatkan penyakit dalam organ pernapasan kita. Contoh penyakitnya seperti emfisema, kemudian bronkitis, TBC, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya untuk model pembelajarannya. Siapkan alat dan bahannya. Di sini tentunya aqua ya, aqua bekas Pocari Sweat atau bekas teh pucuk itu bisa. Yang kedua ada sedotan. Harusnya ini menggunakan selang ya, karena anak-anak mungkin nanti susah mencari selangnya, kita menggunakan alat dan bahan yang sudah tersedia dan mudah dicari. Ini sedotan yang buat jus biasanya, yang agak besar. Kemudian balon. Ini ada balon, gunting. Nanti juga anak-anak perlu lem, dan untuk gunting itu nanti untuk membolongi di sini ya. Nah, cara buatnya nanti anak-anak dibuka tutup botol ini, kemudian diberi lubang di sini. Nanti sedotannya ini dimasukin ke sini ke tutup botolnya. Kemudian bagian bawah botol itu dipotong setengah. Kemudian pas tadi sedotannya dimasukin, dikasih balon pakai karet yang diikat seperti ini agar udaranya tidak ada yang masuk dari balon sini tuh. Kemudian sudah selesai. Nah, balon yang lainnya, maksudnya balonnya tidak butuhnya tidak hanya satu, jadi harus ada beberapa. Ini balon seperti ini, nanti digunting setengah ya. Digunting setengah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini setengahnya ya. Nanti balon yang setengah ini dimasukkan ke alas yang tadi sudah dipotong botolnya. Kemudian diberi karet. Jadi seperti ini. Ini adalah media pernapasannya. Kita perumpamaan ya, udara yang masuk oksigen lewat rongga hidung, kemudian rongga mulut, trakea, kemudian nanti masuk ke dalam paru-paru ke sini. Nah, ketika udaranya kotor, paru-parunya pun akan kotor. Paru-paru itu kan berwarna merah muda. Akan tetapi ketika udara yang masuknya itu kotor, oksigen yang masuknya itu kotor, berubah paru-parunya, akan menghitam, jadi gelap. Nih, jadi ini gitu, udara akan masuk ya. Contohnya seperti ini. Nih, bagian alasnya, bagian bawahnya balon itu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, tuh. Jadi seperti inilah paru-paru kita berjalan di dalam perumpamaannya. Nah, jadi balon di dalam ini perumpamanya paru-paru, oksigen yang masuk karena ada tarikan dari bawah. Seperti ini. Anak-anak silahkan coba ya di rumah membuat model seperti ini. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Oh iya, Ibu lupa memberikan tugasnya ya. Karena kemarin tugasnya terlalu sedikit, ada yang protes, jadi Ibu kasih double ya tugasnya. Hari ini tugasnya ada 2 pada halaman 88 ya. Ayo berlatih 5. Kemudian dengan halaman 91. Ayo berlatih 6. Jangan lupa 2 tugas itu dikumpulkan, dijawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya, kemudian difoto, dikirim ke Ibu Pipit, nanti dimulai ya. Untuk pengumpulannya itu dari sekarang bisa, nanti setelah menonton video ini sampai pukul 12. Kemudian untuk selanjutnya dari pukul 2 sampai pukul 6 sore gitu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan di rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.